Shalom, jemaat Tuhan, bersama kembali dalam doa pagi online. Mari hampiri hadirat Tuhan. Sekali lagi datang dengan sepenuh hati kita, mengagumi karya terbesar Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu
yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Demikian Tuhan, kekaguman kami akan karya salib-Mu menebus dosa-dosa kami dan mengaruniakan hidup kekal. Teguhkan oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita sampai pada perenungan firman Matius pasal 27 ayat 45 sampai dengan yang ke-56. Judul perikop, Yesus mati. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat, apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihat, tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus, dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajurit yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh, ia ini adalah Anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikut Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedius. Amin. Bapak Ibu, di ayat 45 dikatakan, mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Ini merupakan mujizat yang terjadi sebelum Kristus mati, yaitu gelap gulita selama 3 jam, dari pukul 12 sampai pukul 3 siang. Kegelapan ini banyak menafsirkan sebagai gerhana matahari, karena dalam Lukas 23 ayat 45 memakai kata eklipontos, ya, yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Inggrisnya eclipse, yang suka dipakai artinya untuk gerhana. Tetapi saya yakin bukan gerhana matahari biasa. Ini mujizat alam yang menunjukkan bahwa alam ikut bersedih ketika orang benar, Yesus Anak Allah, tetapi dijatuhi hukuman mati. Karena gerhana matahari hanya terjadi sekitar 15 menit, tidak mungkin terjadi sampai 3 jam. Dan biasanya pada bulan Paskah selalu terjadi bulan purnama, di mana secara ilmu perbintangan gerhana matahari tidak mungkin bisa terjadi. Ini adalah mujizat
yang ingin menunjukkan bahwa alam pun ikut berduka atas kematian Yesus. Lalu di ayat 46, Yesus dengan suara nyaring berseru, Eli, Eli, lama sabachthani, artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kata mengapa ini tidak menunjukkan bahwa Yesus betul-betul tidak tahu apa penyebab ia ditinggalkan oleh Bapaknya, tetapi hanya merupakan satu ungkapan kesedihannya karena ia ditinggal oleh Bapaknya. Ini merupakan penderitaan terberat bagi Yesus, karena dosa ia harus terpisah dari Bapa di surga. Ini merupakan penderitaan rohani. Setiap orang yang pernah mengalami penderitaan rohani tahu bahwa penderitaan rohani jauh lebih berat daripada penderitaan jasmani. Yesus selalu dekat dengan Bapaknya, tetapi karena dosa sekarang ia harus terpisah. Yesus ditinggal justru di puncak penderitaannya, yaitu pada saat ia sedang menderita di atas kayu salib. Biasanya orang-orang yang hampir mati syahid selalu merasakan kehadiran Tuhan. Contohnya Stefanus yang dirajam batu dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 56 ya. Tuhan hadir dan memberi kekuatan kepadanya. Tetapi mengapa Yesus justru ditinggal oleh Bapa? Mengapa harus mengalami semua ini? Tidak cukupkah penghinaan, pukulan, cambukan, penyalipan, ya penderitaan badani itu, jasmani itu? Jawabannya memang tidak cukup. Karena manusia terdiri dari tubuh dan roh. Oleh karena itu Yesus harus mengalami juga penderitaan rohani selain jasmaninya. Karena dosa memisahkan Allah dan manusia. Karena itu kalau Yesus mau memikul hukuman dosa kita, ia harus mengalami keterpisahan itu. Mengalami penderitaan secara rohani juga. Dan karena Yesus sudah mengalami penderitaan rohani ini, keterpisahan dengan Bapa ini, maka orang-orang berdosa yang terpisah dari Allah karena dosanya bisa diperdamaikan dengan Allah asal dia mau percaya kepada Yesus. Roma 5 ayat 1, 2 Korintus 5 ayat 18-21. Dan seruan Yesus yang kedua kali di ayat 50, Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Apa yang diserukan? Dua kata. Yang pertama, sudah selesai. Dicatat dalam Yohanes 19 ayat 30. Ini menunjukkan bahwa karya keselamatan, penebusan dosa yang ia harus tanggung sudah diselesaikan. Lalu kata berikutnya adalah, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Lukas 23 ayat 46. Juga Mazmur 31 ayat 6 yang menubuatkan Yesus menyerahkan nyawanya. Ini artinya baik dalam kelahiran maupun kematiannya, ini merupakan tindakan aktif. Untuk menyatakan kelahirannya, dia menggunakan kata datang yang menunjukkan tindakan aktif. Dan sekarang menunjukkan kematiannya, dia gunakan kata menyerahkan nyawanya, yang juga merupakan tindakan aktif. Ini semua menunjukkan bahwa Yesus bukan sekedar manusia biasa, tetapi juga dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dia tidak mati dibunuh, dia mati karena kehendaknya sendiri. Dia menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa umat manusia. Yesus mati pada pukul 3 siang. Ini merupakan saat di mana orang Yahudi memotong domba Paskah. Dengan demikian lagi-lagi Yesus menggenapi nubuat-nubuat di perjanjian lama, dan dia menjadi domba Paskah bagi setiap orang percaya. Dari ayat 51 sampai 56, rentetan peristiwa terjadi sebagai mukjizat yang menyertai kematian Yesus. Tirai bait Allah terbelah, gempa bumi, bukit batu terbelah, kuburan terbuka. Saya ingin menyoroti tirai bait Allah terbelah. Tirai bait Allah ini memisahkan ruang suci dan ruang maha suci. Ini saudara bisa baca dalam Keluaran 26 ayat 33. Ya,
tirai ini terbelah, artinya dihapuskannya aturan-aturan seremonial agamawi. Hukum yang mengatur bahwa umat Allah tidak boleh masuk ke ruang Maha Kudus yang hanya boleh diwakili oleh para imam. Tetapi dengan matinya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, setiap kita adalah imamat rajani di dalam Yesus Kristus. Itu artinya setiap kita adalah imam-imam yang berkerajaan, yang boleh setiap saat menghampiri tata hadirat Tuhan. Dan di ayat 54, mujizat-mujizat ini menyadarkan kepala pasukan, prajurit-prajurit, baik juga orang-orang yang berkerumun, ya, dan mereka kemudian bertobat, mengaku Yesus sebagai anak Allah. Data-data sejarah membuktikan kemudian mereka menjadi pengikut-pengikut Kristus, bahkan pengikut yang militan. Nah, kemudian di akhir perikop dikisahkan di ayat 55-56, ada perempuan-perempuan yang melayani rombongan Yesus. Yang juga dicatat di Lukas 8 ayat 1-3, mereka melayani dengan uang mereka. Mereka berkorban bagi Yesus. Setia sampai akhir. Mereka mengikuti peristiwa demi peristiwa dalam penyalipan ini sampai Yesus mati. Ini menunjukkan perempuan-perempuan ini begitu berani sekaligus setia dalam melayani mengikuti Yesus. Murid-murid tercerai-berai melarikan diri. Hanya Yohanes yang kembali, tetapi perempuan-perempuan ini tetap ada di sana. Peristiwa demi peristiwa sampai Yesus mati. Ini menunjukkan keberanian dan sekaligus kesetiaan dalam mengikuti Yesus. Mengapa mereka bisa melakukan ini? Karena setiap mereka memiliki pengalaman rohani bersama dengan Tuhan Yesus. Inilah poin firman Tuhan hari ini. Kejarlah pengalaman-pengalaman rohani bersama dengan Tuhan, sehingga engkau akan memiliki keberanian dan kesetiaan untuk mengikuti Yesus sampai akhir. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pagi hari ini kami boleh mengingat kembali, menghayati kembali kebenaran firman-Mu. Bagaimana Yesus Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami mati di kayu salib menebus dosa kami. Engkau begitu berani menghadapi penderitaan demi keselamatan kami. Ajar kami juga berani dalam mengikut Tuhan sampai akhir hidup kami setia kepadamu. Tuntunlah kami Tuhan. Dalam pengalaman-pengalaman hidup kami bersama dengan Engkau, bimbinglah kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang serupa dengan Kristus, yang kuat dalam iman, teguh dalam kami mengikut Engkau Tuhan. Pada kesempatan ini kami bawa ke dalam doa bangsa dan negara kami, Indonesia yang saat ini sedang berjibaku melawan dampak-dampak pandemi COVID-19. PPKM yang sedang berjalan, Tuhan, atas izin-Mu dan sepengetahuan-Mu, Tuhan, Kau tolong semuanya dapat berjalan dengan baik, sehingga dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini, dan boleh mereda dan boleh teratasi. Hari-hari kami mendengar banyak teman-teman, saudara, keluarga yang terpapar menjalani isolasi mandiri. Kuatkanlah Tuhan, tolonglah Tuhan. Dan pihak-pihak terkait, baik itu petugas kesehatan, rumah sakit, juga pihak-pihak yang lain dapat bekerja sama dengan baik dan menolong. Ini harapan kami Tuhan. Tuhan tolong beri belas kasihan atas bangsa kami. Juga beri kesatuan masyarakat Indonesia dapat bekerja sama dengan pemerintah sehingga keadaan boleh makin hari makin baik. Kami menyerahkan semua dalam tangan-Mu secara khusus untuk masalah ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami ucap syukur. Amin. Demikian doa pagi kita. Saudara, tetap semangat, tetap percaya. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan memberkati. Selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom.